Perkenalkan, saya Laili Nur Aziza, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan SL tutorial metafor chapter 6, yaitu Analyze Transaction, Identify Unacceptable Transaction. Untuk langkah pertama, kita akan buka file ACL tutorial metafor dengan cara pilih file, lalu klik open project. Selanjutnya kita pilih ACL tutorial metafor, klik open. Maka terbukalah file ACL tutorial metafor. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel Unacceptable Codes. Yang pertama klik edit, lalu klik table layout. Lalu di bagian table layout itu kita pastikan formatnya sudah ASCII. Jika sudah ASCII, kita tutup. Kita akan membuat feed baru di Acceptable Codes. Caranya klik edit, lalu klik table layout. Di bagian table layout kita isikan codes underscore sub underscore acceptable. Di bagian fx kita akan isikan rumus Di sini kita klik verify untuk memastikan rumus benar dan klik OK. Di sini kita klik centang hijau. Setelah itu, rumus yang sudah kita buat kita tutup. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel dari code sub acceptable. Di sini caranya yaitu pada header codes kita klik kanan, lalu kita add column, lalu klik code sub acceptable dan klik OK. Maka akan muncul. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada tabel Unacceptable Codes. Pada tabel Unacceptable Codes, kita klik edit, lalu klik table layout. Selanjutnya kita klik add new. Bagian ini kita isikan nama codes underscore sub underscore unacceptable. Selanjutnya kita klik fx dan kita isikan rumus seperti yang tadi. Selanjutnya klik verify untuk memastikan rumusnya benar, lalu klik OK. Dan di sini kita klik centang, lalu tutup tabelnya. Selanjutnya kita akan menambah kolom. Pilih sub yang kita isikan tadi, klik OK dan muncul kolom code sub acceptable. Masih di tabel Unacceptable Codes, kita akan menggabungkan tabel. Caranya di sini adalah klik data, lalu klik join tabel. Di bagian secondary tabel list, kita pilih Unacceptable Codes, dan di bagian ini kita pilih code sub unacceptable. Di sini kita klik OK dan bagian secondary field kita pilih code sub acceptable, lalu klik OK. Selanjutnya kita centang secondary table.
klik more. Pastikan untuk memilih match primary record dan pastikan di join kategori terpilih. Lalu klik OK, maka akan muncul display yang menyatakan bahwa tabel kosong karena belum ada entry data. Langkah selanjutnya, kita akan mengidentifikasi unacceptable transaction. Pada identifikasi unacceptable transaction, pastikan caranya yaitu edit, lalu pilih tabel layout. Pada tabel layout di codes itu kan memiliki length field-nya 7, maka akan kita ubah, kita tambahkan codes dengan length field 4. Untuk menambahkan field baru di TransApril, caranya yaitu klik edit pada tabel, lalu klik tabel layout. Di tabel layout, klik add new expression. Di add new expression, pada namanya kita akan isikan codes underscore sub underscore April. Selanjutnya klik fx. Pada fx tersebut kita isikan rumus sub str kurung buka all trim kurung buka codes kurung tutup 1, 4 kurung tutup. Lalu klik verify untuk memastikan rumus benar, klik OK, lalu OK lagi. Selanjutnya kita klik centang hijau tadi, lalu kita tutup. Setelah kita tutup, kita klik header codes, lalu kita add column, lalu isikan code sub April tadi, lalu OK, maka akan muncul kolom code sub April pada TransApril. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel. Caranya yaitu klik data, lalu pilih relate tables. Di bagian relate tables nanti akan muncul getting started. Di getting started, bagian do not kita centang, lalu klik OK, maka akan muncul tabel relation. Setelah itu kita akan tambahkan tabel unacceptable codes. Setelah tabel unacceptable codes muncul, kita arang tabels. Di arang tabels kita akan relasikan code sub unacceptable dengan code sub April. Setelah terrelasi, lalu kita klik finish. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom code sub unacceptable. Caranya pada code sub April kita add kolom, lalu di field tabelnya kita pilihkan unacceptable codes, lalu kita pilih code sub unacceptable, klik OK, lalu akan muncul kolom code sub unacceptable yang masih kosong. Selanjutnya kita akan pilih header code sub unacceptable, lalu kita pilih quick filter, lalu kita pilih yang not equal, maka akan muncul transaksi yang unacceptable pada bulan April. Lalu kita akan menghitung banyaknya data menggunakan analyze, lalu count record, klik OK. Maka akan muncul sebanyak 7 data. Selanjutnya kita akan mengekstrak data tersebut. Caranya yaitu data, lalu ekstrak data. Di bagian ekstrak data, di bagian to, kita isikan TransApril unacceptable. Klik OK, lalu klik yes.
maka akan muncul tabel baru yaitu Trans-April Unacceptable. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi employee. Yang pertama kita akan mengidentifikasi employee department. Caranya klik company department, lalu klik edit, klik table layout. Pada table layout kita add new expression. Sebelum add new expression, pastikan sudah format ASCII, lalu add new expression. Di add new expression kita isikan depcode 1, lalu pada fx kita isikan rumus sub str all trim. Stringnya kita isikan depcode, 1, 1. Klik verify untuk memastikan rumus benar, klik OK, lalu klik OK lagi. Selanjutnya kita centang hijau, lalu kita tutup tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan field baru. Caranya yaitu pada header code depcode, kita klik kanan, lalu kita klik add new column, lalu kita pilih depcode 1, klik OK, maka akan muncul depcode 1. Karena sudah ada depcode 1, kita remove yang dep. Selanjutnya kita akan membuat field employee number yang berisikan 1 digit. Caranya yaitu klik tabel employees, lalu klik edit, lalu pilih table layout. Pada table layout kita add new expression. Di add new expression namanya kita tulis mno_1, lalu pada fx kita isikan rumus sub str dalam kurung buka all trim, kurung buka mno, kurung tutup, 1, kurung tutup. Klik verify, lalu klik OK, lalu klik OK lagi. Selanjutnya kita centang hijau, lalu kita tutup table layout. Untuk selanjutnya kita tambahkan tabel yang sudah kita buat tadi. Caranya klik header depcode, lalu add column, lalu kita tulis mno1, maka akan muncul tabel baru berisikan mno1 dengan 1 digit. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel employee dan company debt. Caranya yaitu klik data, lalu kita klik relate table. Di relate table kita add new table. Di add new table kita klik company debt. Setelah itu kita arrange dengan menghubungkan first name dengan depcode. Lalu kita klik finish. Selanjutnya kita tambahkan kolom debt name dengan cara card number, klik kanan, lalu klik add column, lalu kita tambahkan debt name. Kita klik OK, maka akan muncul tabel debt name. Lalu selanjutnya kita akan mengekstrak data, yaitu caranya dengan klik data, ekstrak data, lalu klik OK, klik ekstrak file. Di bagian ekstrak file kita akan pilih first name, last name, dan juga card number. Lalu kita dari from table kita pilih company debt. Lalu kita pilih company department name, klik OK.
Di to-nya kita akan isikan employees underscore debt. Lalu klik OK. Maka akan muncul tabel employees debt. Selanjutnya kita akan membuat list employee. Caranya yaitu masih di employee debts, kita pilih edit, lalu pilih table layout. Di sana ada card number dengan length 16 dan kategori C. Lalu kita tutup table layout. Kita beralih ke tabel Trans April Unacceptable. Di situ kita pilih edit. Di edit pilih table layout. Lalu di table layout di card number tertulis length-nya adalah 19. Di sini kita akan menyamakan length 19 itu menjadi 16. Caranya yaitu masih di tab edit table layout tadi, kita add new expression. Di add new expression, kita isikan namanya card num trim. Lalu di bagian fx kita isikan rumus sub str kurung buka all trim kurung buka card number kurung tutup 1, 16 kurung tutup. Klik verify, lalu klik OK. Selanjutnya klik OK. Lalu kita centang hijau. Lalu kita tutup table layout. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel employees debt. Caranya yaitu klik data, lalu klik relate tables. Di relate tables kita klik add table. Add table kita pilih employees debt. Setelah itu kita akan relasikan di tabel Trans April Unacceptable di bagian card number trim dengan employees debt di bagian card number. Klik finish. Lalu kita akan menambahkan beberapa tabel. Jadi di card number kita add kolom. Lalu di from tabel kita pilih employees debt. Di employees debt kita pilih employees debt first name, employees debt last name, sama employees debt name. Selanjutnya kita akan mengekstrak data menjadi report. Caranya yaitu klik data, lalu klik reports. Di bagian header report kita isikan unacceptable transaction at Metaphor Corporation in April 2003. Di bagian output kita pilih screen, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan unacceptable transaction pada April 2003. Selanjutnya kita akan buat report tersebut dalam bentuk file HTML. Caranya hampir sama, tetapi di bagian outputnya kita pilih file, bukan screen. Lalu untuk namanya kita isikan unacceptable, untuk tipenya kita pilih HTML text file, namanya kita isikan
unacceptable trans April 2003. Lalu kita klik OK. Maka sudah tidak bisa ditampilkan ya yang HTML karena tersimpannya dalam bentuk file. Selanjutnya kita akan buka file tersebut. Kita buka ke file Explore, lalu kita buka local disk C, lalu buka sampel data. Di sampel data kita akan scroll ke bawah sampai kita menemukan unacceptable trans April 2003 dalam bentuk HTML file. Kita buka, maka akan muncul laporannya seperti ini. Sekian, terima kasih.